warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan saya Nur Santi. Saya guru dari SDIT Citra Azahra. Nah, saya mau menceritakan perjalanan Purwarupa saya. Ini namanya adalah model paru-paruku. Ya, kenapa sih kok saya milih ini? Karena kebetulan memang mau belajar tentang sistem pernafasan. Dan thanks to WIT, Wardah Inspiring Teacher, saya jadi nggak ruwet lagi nih pikirannya karena ternyata ada design thinking yang saya pelajari. Yang pertama, itu saya udah berempati, saya menempatkan diri saya sebagai murid-murid saya. Jadi saya bertanya ke mereka, apa sih kesulitan mereka kalau mau belajar tentang suatu sistem pernafasan. Ternyata saya simpulkan yang paling menjadi masalah adalah mereka tidak bisa membayangkan, karena kan mereka tidak bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di dalam tubuhnya ketika proses bernafas. Lalu saya bertanya lagi, kira-kira apa yang bisa membuat mereka mudah memahami sebuah proses pernafasan itu. Dan alhamdulillah mungkin memang media yang saya buat itu sudah common ya, tapi insya Allah saya sudah memiliki suatu ciri khas ya. Jadi saya memang membuatnya jadi ada kit paru-parunya karena saya belajar kalau kita mencari sendiri itu akan sulit ya, karena ukuran balon yang berbeda, kemudian anak juga harus berapa senti motongnya dan sebagainya, sehingga saya uji coba dulu ke diri saya sendiri dan ke beberapa orang di sekitar saya ya, ke keponakan saya, ke suami saya gitu. Dan ketika itu memang bisa diwujudkan, saya juga sudah mencoba ke kelas 5 angkatan tahun lalu, dan memang ini sangat membantu ya mereka memahami bagaimana proses bernafas. Jadi tadi tahapannya saya sudah lewati. Pertama empati, kedua saya mendefinisikan masalahnya. Oh iya, berarti kalau gitu saya cari ide nih. Sebenarnya banyak nih ide di otak saya, tapi sampai berdasarkan kita komunikasi ke murid, oh kayaknya yang lebih pas memang adalah model paru-paru. Nah, setelah itu saya membuat model paru-parunya dan memang mendapat beberapa masukan, terutama ketika saya pertama kali mencoba ya di kelas, di salah satu kelas. Jadi ada yang memang ada 5 kelas 5A, B, C, D, dan E. Nah, ternyata dapat masukan, ternyata Miss balonnya susah ya untuk yang di bawah sini gitu. Oh iya, jadi memang ternyata butuh trik khusus. Meskipun untuk ini saya sudah membuat video tutorial ya, nanti akan ada di keterangan di deskripsi video tutorialnya. Tapi bagi anak pun dan sudah secara live Zoom ya, saya juga anak membuat, tapi tetap aja ada yang miss. Karena itulah memang kelemahannya PJJ ya, atau kita tidak bertatap muka secara langsung seperti itu. Ya. Jadi ini, nah sudah di Purwarupa sudah jadi, sudah diuji coba juga sampai jadi finishingnya seperti ini, alhamdulillah. Dan ini dengan ini anak bisa presentasi keren banget ya. Oke, jadi sebelumnya saya mau share screen dulu tahapan atau apa yang membuat Purwarupa saya itu meskipun common banyak, tapi ada yang spesial, ada yang beda gitu. Karena yang pertama saya membuat seperti ini ya. Jadi ini adalah eksperimen kit ya. Jadi sudah saya packaging seperti ini. Jadi setiap anak sudah mendapatkan satu, dan saya juga sudah melebihkan ya, karena sebenarnya butuhnya hanya 1 balon. Ini cuma 2 balon. Ini juga berdasarkan itu pengalaman saya, kemudian saya mendengarkan, kemudian saya juga melihat ketika trial ya, oh ternyata ada aja ya, karena dari pabrik ada aja balon yang ternyata udah bolong lah dari sananya dan sebagainya. Makanya belajar dari situ saya tidak pas memberinya. Jadi meskipun dipakai 2 saya beri 3, meskipun dipakai 1 saya beri 2, dan seterusnya ya. Di sini juga ada itunya ya, sudah ada
tutorial membuatnya juga ya, karena namanya kita sedang pandemi, kita tidak bertemu. Saya memfasilitasi juga anak-anak yang mungkin dia kesulitan ketika kita online Zoom, mungkin dia sinyalnya sedang buruk atau mungkin dia butuh orang tuanya gitu. Karena kan saya juga melibatkan orang tua ya, terutama di bagian yang memang berbahaya buat anak SD. Nah, ini adalah tutorialnya. Kemudian saya membuat poster juga yang saya share di grup WA. Nah, agar orang tua lebih paham, ada bahan yang memang harus mereka siapkan sendiri dan ada bahan yang memang sudah merupakan model paru-paru kitnya ya. Nah, ini yang mereka siapkan sendiri. Nah, bisa dilihat ya, ini berarti botolnya kan harus dipotong dan itu menggunakan benda yang tajam. Juga ini harus diberi lubang, itu juga menggunakan benda yang tajam. Nah, disinilah peran orang tua. Nah, kemudian ada lagi satu peran orang tua, yaitu nah ini, jadi harus ada yang memberi bantuan ya, yang satu memegang, yang satu memasang balon yang di bawah ini. Nah, balon yang di bawah ini adalah diafragma ya. Alhamdulillah setelah bermain model paru-paruku tuh anak-anak gak bingung lagi ya, oh proses bernapas seperti apa, bahkan mereka tahu juga oh ini diafragma, kemudian ini adalah paru-paru, kemudian ini adalah trakea, kemudian yang cabang trakea adalah bronkus dan sebagainya. Dan keren-keren banget ya presentasi anak-anak, itu di luar ekspektasi saya, pokoknya luar biasa deh. Dan ketika kemarin PTS untuk materi sistem pernafasan itu tidak ada yang remedial, jadi wow keren ya, anak-anak berarti paham gitu. Padahal terus terang saya tidak ada PH tertulis di materi ini, jadi benar-benar penilaian diambil saat melakukan percobaan ini dan saat mereka presentasi. Nah, saya akan memperlihatkan contoh dari anak saya sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syafika Cayara Atara dari kelas 5A. Hari ini Syafika akan mempresentasikan tentang pernapasan manusia. Jadi, balon yang berwarna biru tua ini adalah otot diafragma, dan balon yang berwarna biru muda adalah paru-paru. Jadi, bagaimana sih cara kita menghirup udara? Yang pertama, otot diafragma ini akan berkontraksi. Lalu setelah itu, paru-parunya akan membesar. Setelah itu, tekanan udaranya akan semakin mengecil. Lalu setelah itu, oksigennya pun masuk dan paru-parunya itu juga semakin mengembang. Sekarang bagaimana sih kita menghembuskan nafas? Jadi kalau menghembuskan nafas itu otot diafragmanya itu berelaksasi. Lalu paru-parunya juga semakin mengecil. Lalu tekanan udaranya juga semakin membesar. Lalu karbon dioksidanya itu keluar dan paru-parunya itu juga semakin mengempis. Sekarang mari kita buktikan yuk. Jadi ini ya, saat kita mencubit ini ke bawah, gitu nih. Wait. Nah, ini akan mengembang paru-parunya. Ini kegiatan menghirup, dan saat seperti ini kegiatan menghembuskan nafas. Menghirup, menghembuskan nafas. Menghirup,
menghembuskan nafas. Nah, begitu caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, keren kan? Itu mereka presentasi dengan bahasa mereka sendiri karena memang saya bebaskan ya. Saya tidak mengajarkan mereka harus ini, tapi saya bilang ke siswa saya, kakak silahkan presentasi dengan model paru-paru kalian yang sudah kalian buat sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi dengan bahasa kalian sendiri. Saya benar-benar membebaskan. Ya, dan alhamdulillah keren-keren banget ya. Jadi alhamdulillah, jadi Purwarupa saya ini sudah memenuhi tujuannya, yaitu membuat siswa memahami cara atau proses bernafas dengan kegiatan yang fun dan menyenangkan. Jadi ketika kita refleksi juga mereka bilang paling senang ya kalau membuat sesuatu ya, dan itu membuat mereka lebih paham seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.